Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik generasi idaman. Rasulullah SAW itu senantiasa atau bahkan sering menghadapkan wajah beliau ke arah lawan bicaranya. Beliau selalu menampilkan muka yang terbaik ketika melakukan proses pengajaran. Di antara faktor yang efektif di dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah ketika guru menghadap kepada siswanya, menghadap secara fisik, terlebih kemudian menghadirkan pikiran dan hatinya terhadap apa yang diajarkannya. Rekam jejak Nabi Muhammad SAW di dalam Sirah Nabawiyah menunjukkan bahwa beliau senantiasa menghadap kepada lawan bicara beliau, yaitu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di dalam melakukan pengajaran, pemberian nasihat, dan pengarahan-pengarahan. Adalah Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa definisi perang di jalan Allah itu? Sebab di antara kami ada yang berperang karena amarah dan ada pula yang dilatar belakangi karena fanatisme jahiliyah. Lalu beliau mengangkat kepala beliau ke arah orang tersebut. Nah, di sini adalah konteks pembahasan pada menghadap wajah. Lalu beliau mengangkat kepala beliau ke arah orang tersebut. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala kemudian berkata, tidaklah beliau mengangkat kepala beliau ke arahnya, melainkan karena orang tersebut sedang berdiri. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah, tauhid, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Bukhari. Di dalam hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah berkata, hadis ini mengandung dalil bahwasanya orang yang ditanya itu disunahkan menghadapkan wajahnya ke arah orang yang bertanya ketika hendak memberikan jawaban. Sebagaimana Nabi kemudian mengangkat kepala beliau, kemudian menghadapkan wajahnya kepada orang yang bertanya tadi. Kemudian hadis yang lain, misalkan hadis Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, ketika hari raya Idul Adha, Nabi keluar menuju Baqi'. Lalu beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya berkata, sesungguhnya permulaan ibadah kita pada hari ini adalah sholat. Kemudian kita kembali lalu menyembelih hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sama ketika menginformasikan terkait dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah, beliau menghadapkan wajahnya kepada hadirin dan jamaahnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para sahabat beliau. Para sahabat beliau pun ketika melakukan proses belajar mengajar juga menghadapkan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau melalui sanad beliau dari jalur beliau. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada suatu hari Nabi duduk di atas tangga mimbar dan kami duduk mengelilingi beliau. Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan hikmah para sahabat menghadap Rasulullah SAW dengan perkataan beliau. Di antara hikmah mengapa mereka menghadap ke arah Nabi adalah untuk melahirkan kesiapan, mendengarkan ucapannya,
dan menerapkan tata krama saat menyimak sabdanya. Ketika mereka menghadap wajah, tubuh, hati, dan pikiran mereka ke arah Nabi, semua itu akan memudahkan memahami wejangan-wejangan beliau dan sesuai dengan hikmah disyariatkannya berdiri ketika khutbah. Dan para sahabat yang lainnya seperti Ibnu Mas'ud sebagaimana disebutkan di dalam buku ini, kemudian dari hadis Adi bin Sabit, ya, ketika beliau berkhutbah maka para sahabat beliau pun juga menghadapkan wajah kepada beliau. Maka ini adalah merupakan contoh dari Nabi dan para sahabat bagaimana proses transfer ilmu. Tidak hanya transfer ilmu secara kognitif, tapi juga ada transfer adab, transfer nilai-nilai dan lain sebagainya. Maka antara guru dan murid itu saling berhadapan-hadapan. Maka hendaklah kita yang hendak mencontoh beliau dan para sahabat menerapkan kaidah ini, hendaklah sebisa mungkin kita menghadirkan wajah yang terbaik dan kemudian menghadapkan wajah kita, badan kita, setelah kita menghadapkan hati dan pikiran kita kepada anak-anak didik kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu, proses belajar mengajar kita menjadi terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.